Made it in the city with my team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan hasil kelompok 4 rencana pelaksanaan pembelajaran RPP disusun oleh Arum Yuliarti NIM 23040190052, Febi Mayasari 23040190056, Rainita Triwulandari 23040190087, Ilatul Hikmah 23040190108, Laili Nahdiatul Rizki 23040190134. Kurikulum 13, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi pokok keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Kelas 5 semester 1. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi inti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar 1.1. Meyakini kebenaran dari Allah, walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai implementasi nilai-nilai dakwah Rasulullah di tahun-tahun awal kenabian. 2.1. Bersikap tabah menghadapi cobaan dalam menyampaikan kebenaran sebagai bentuk meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. 3.1. Mengetahui keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Indikator 3.11. Menjelaskan arti keperwiraan. 3.12 menunjukkan keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy dalam kehidupan sehari-hari. 3.13 menyebutkan contoh keperwiraan Rasulullah dalam perang. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama yaitu melalui diskusi dalam kelompok, peserta didik diharapkan mampu untuk menceritakan kembali tentang keperwiraan Nabi Muhammad dalam mempertahankan kota Madinah dengan baik dan berani. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menceritakan kembali tentang keperwiraan Nabi Muhammad dalam mempertahankan kota Madinah secara tertulis. Dan yang terakhir yaitu dengan kegiatan presentasi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keperwiraan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Yang pertama, upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah setelah Nabi hijrah ke Madinah, baik di bidang agama, sosial, ekonomi, maupun pertahanan kota. Usaha yang pertama yaitu usaha di bidang agama, dengan cara membangun masjid serta menjadikannya sebagai tempat penyebaran agama Islam. Yang kedua, di bidang sosial, dengan cara dakwah bersama kaum muhajirin dan kaum ansor, berbuat adil serta tidak membedakan status sosial masyarakat. Dan yang ketiga yaitu di bidang ekonomi, dengan pertukaran ilmu dan keahlian. Dan yang terakhir yaitu bidang pertahanan, dengan membentuk pasukan pembela negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber atau alat dan bahan belajar. Yang pertama, sumber belajar. Sumber belajar sendiri menggunakan yang
A. Buku paket atau buku sejarah kebudayaan Islam untuk sekolah dasar kelas 4 SD. Yang kedua, alat dan bahan. Yang digunakan yaitu A. Video, stick, dan kertas kecil. Di sini saya akan memaparkan tentang keperwiraan dalam mempertahankan kota Madinah. Adapun keberanian, kekayaan, sikap pantang menyerah, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keperwiraan dalam mempertahankan kota Madinah dengan perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Itulah keperwiraan dalam mempertahankan kota Madinah. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada RPP ini dengan diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah, dan inquiry. Itulah metode yang digunakan RPP ini. Pada RPP ini menggunakan media papan tulis, bahannya spidol, sumber belajarnya pada kurikulum 2013, buku SKI kelas 5 SD atau LKS kelas. Selanjutnya, KTSP, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi pokok Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kelas 4 semester 2, alokasi waktu 2 kali 35 menit. A. Standar kompetensi, memahami peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. B. Kompetensi dasar, mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. C. Indikator 1. Menyebutkan hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 2. Membiasakan perilaku sholat 5 waktu secara tertib sebagai bentuk pengamalan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. D. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menyebutkan hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Siswa dapat membiasakan perilaku sholat 5 waktu secara tertib sebagai bentuk pengamalan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. E. Materi ajar, hikmah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. F. Model pembelajaran, model cooperative learning, talking stick, metode ceramah, diskusi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan, yaitu guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa, dan dilanjutkan dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan absensi kehadiran siswa. Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk berkonsentrasi penuh pada pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Dan yang ketiga yaitu guru memberikan apresiasi kepada siswa dengan mengajak siswa melihat video dan bernyanyi lagu sholat bersama-sama. Langkah pembelajaran yang kedua yaitu kegiatan inti. A. Eksplorasi. 1. Dalam RPP KTSP ada 4 cara penilaian yang meliputi indikator pencapaian kompetensi, teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen atau soal.
Adapun format penilaian dalam RPP KTSP, tes tertulis, lembar pengamatan kerja siswa atau diskusi yang ada bagian keterangan indikator. Ada pula bobot penilaian indikator, lembar penilaian, dan untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka akan diadakan remedial atau mengulangi lagi. Itulah sistematika penilaian dari KTSP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian tugas. Penilaian tugas dapat menggunakan skor penilaian tersebut. Yang pertama, jika peserta dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, maka nilainya 100. Yang kedua, jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, maka nilainya 90. Selanjutnya, yang ketiga, jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilainya maka 80. Selanjutnya, yang terakhir, guru harus memiliki catatan penilaian kompetensi yang diharapkan yang menggambarkan keseluruhan penilaian yang dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran. Itulah penjelasan mengenai penilaian tugas RPP. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.